Halo bro, kembali lagi bersama gua Bossy Y. Nah biasa ya kan kalau lagi libur begini bro, Bossy Y bikin video bro ya, bahas berita atau isu-isu yang sedang viral gitu kan, terutama di beranda-beranda sosial media Bossy Y dan juga kanal-kanal berita mainstream gitu ya bro ya. Itu sekarang lagi rame banget. Itu kalau kalian suka baca-baca berita gitu kan, itu pasti ada aja tuh ya kan, si Ronald Tanur bro ya, yang kembali ditangkap gitu kan. Mungkin teman-teman nggak familiar gitu kan sama si Ronald Tanur ini gitu ya bro. Jadi dulu itu tahun 2023 itu gitu kan, itu ada kasus penganiayaan gitu kan yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain tuh, yaitu adalah yang dilakukan oleh si Ronald Tanur ini gitu ya bro. Ya mungkin teman-teman kalau nonton dulu videonya tuh sempat viral gitu kan, dimana itu kekasihnya itu bro, pacarnya itu gitu kan, yang almarhum itu seorang janda dari Sukabumi Jawa Barat kalau nggak salah gitu kan. Itu dia berantem gitu kan sama si Ronald Tanur ini, lalu dia itu meninggal bro ya, karena dilindas sama mobil yang digunakan oleh si Ronald Tanur tersebut gitu ya bro ya. Dan ini beritanya dulu di zaman Presiden Jokowi itu viral banget bro ya. Dan sekarang si Ronald Tanur kembali ditangkap karena dia itu sempat divonis bebas bro ya, padahal jelas-jelas itu jaksa penuntut umum menuntut dia itu 12 tahun penjara bro, tapi dia bebas ya. Ini bukan rahasia umum gitu kan, bahwa di Indonesia ini iya kan, itu hukum itu benar-benar bisa dibeli bro, karena pada akhirnya gitu kan itu sandiwara si Ronald Tanur dan keluarganya yang banyak duit dan para hakim yang memvonis dia pada akhirnya terbongkar bro ya. Dan itu mantan jaksa tuh, mantan hakim yang memvonis si Ronald Tanur itu kan, itu ternyata terbukti disuap bro ya. Dan bahkan barang bukti itu hampir 1 triliun bro ya. Tapi alhamdulillah gitu kan, di era Presiden Prabowo gitu kan, itu si Ronald Tanur kembali dijebloskan ke dalam penjara bro ya. Ya mungkin nanti dia dapat salam olahraga tuh ya kan, dari para tahanan-tahanan yang lain gitu ya bro ya. Tetapi di dalam kasus ini gitu kan, itu memperlihatkan bahwa sekali lagi bro ya, itu hukum di kita itu benar-benar bisa dibeli, bahkan dipermainkan oleh orang-orang kaya gitu ya bro. Jadi istilah kita itu sama di depan hukum itu cuman slogan basa-basi gitu ya bro ya, dari mereka yang membuat hukum, lalu latar belakangnya itu ya karena banyak duit bro. Jadi itu istilah itu sangat slogan doang gitu kan, cuman basa-basi doang gitu ya bro ya. Meskipun kemarin Bossy Y sempat pesimis gitu kan, ya mungkin kan ini bro iya kan, salah satu mungkin ada banyak tuh ribuan iya kan, ratusan ribu bahkan Ronald Tanur yang lain gitu kan, yang tidak tersentuh oleh hukum iya kan, ketika dia ataupun mereka itu berbuat kejahatan gitu ya bro, berbuat kriminal tuh di era Presiden Jokowi gitu ya bro ya. Salah satunya itu KM50 gitu kan, itu masih ingat banget kita kejadiannya gitu kan. Dan itu vonisnya itu sangat cepat ya kan, sangat cepat, langsung bebas semua tanpa diketahui siapa latar belakang daripada penghilangan nyawa daripada tragedi KM50 itu ya. Dan ini si Ronald Tanur ini ya bro ya, pada akhirnya gitu kan di era Presiden Prabowo gitu kan terungkap ya bro ya, dan si Ronald Tanur kembali masuk penjara gitu ya bro ya. Jadi meskipun Bossy Y kemarin sempat pesimis gitu kan tentang keadaan hukum di negeri kita gitu ya bro ya, ya mudah-mudahan di era sekarang gitu kan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mudah-mudahan aja gitu kan hukum bisa lebih baik lagi gitu ya bro ya. Kita optimis aja bro sama Pak Prabowo ya. Kalau salah iya kan, kalau ada yang merasakan tidak adil iya kan, ya kita kritik lagi bro Pak Prabowo gitu ya bro. Tapi ini menunjukkan nih iya kan, dimana si Ronald Tanur di era Jokowi dia tidak tersentuh bahkan bebas, tapi di era Prabowo dia kembali masuk penjara gitu ya bro ya. Dan Bossy Y cukup mengapresiasi gitu kan lembaga-lembaga sekarang nih ya kan, bentukan baru daripada Pak Presiden Prabowo gitu ya bro ya. Jadi ya kan, karena ini kasus si Ronald Tanur ini lagi rame, makanya Bossy Y bahas gitu ya bro ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu gitu kan, bahwa kasus ini dari tahun 2023 bro ya, dari tahun 2023 tuh. Jadi buat teman-teman ya kan, nggak usah takut bro menyampaikan pendapat kita ya bro ya. Kalian punya pendapat, Bossy Y juga punya pendapat bro, silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bro ya. Yang penting kita tidak berbuat hoak. Oke bro, dah.